Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri, NIM 85954361. Di sini saya akan melakukan praktikum bimbingan konseling di SD. Saksikan video praktikum berikut ini. Terima kasih. Berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas boleh menyiapkan atau memimpin doanya, silahkan. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, sebelum kita membahas materi yang akan kita sampaikan, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan tentang bagaimana tips kita menjaga sikap disiplin dan tanggung jawab. Menurut kalian, disiplin itu apa sih contohnya kalau di lingkungan sekolah ini? Disiplin seperti apa contohnya? Kalau contoh disiplin waktu di lingkungan sekolah, salah satu contohnya apa? Disiplin waktu, misalnya nih, kita di sekolah ini masuknya jam 7:30, tapi si Alvin, misalnya ya, si Alvin datangnya jam 9. Menurut kalian itu disiplin tidak? Berarti yang disiplin itu seperti apa? Ya, berangkat pagi atau berangkat tepat waktu. Misalnya kita masuk jam 7:30, kalian jam 7 sudah di sekolah atau jam 7:20 sudah ada di sekolahan. Itu contoh disiplin ya. Terus tanggung jawab. Tanggung jawab itu seperti apa sih menurut kalian? Menurut kalian aja, apa menurut kalian? Tanggung jawab di lingkungan sekolah. Contohnya adalah seperti misalnya nih si Zahra ini, dia membuat kesalahan, dia tidak sengaja menendang gelas atau botol minum punya si Risa temannya. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab Zahra, apa sih yang Zahra lakukan? Ya, terus mengganti, terus sebelum mengganti apa? Ucapan apa yang harusnya Zahra katakan ke Risa? Ya, benar. Berarti ketika kita membuat kesalahan terhadap siapapun, kita meminta maaf serta mengganti jika kalian merusak sesuatu punya teman. Berarti itu bertanggung jawab. Terus kalau contoh tidak bertanggung jawab itu seperti apa? Ya,
ganti rugi buku tersebut. Berarti Risma orangnya tidak bertanggung jawab. Sampai di sini tahu ya perbedaan disiplin dan bertanggung jawab. Apalagi menurut kalian yang kalian belum paham dan ingin ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Sudah ada. Baik, di sini di gambar ini ada mahasiswa, siswa anak sekolah ya. Ini SD atau SMP? SD. Ya, anak SD ini menurut kalian lagi ngapain mereka? Ya, bersih-bersih di dalam kelas. Berarti itu menurut kalian ini tanggung jawab atau disiplin? Tanggung jawab atau disiplin? Ya, tanggung jawab. Siswa bersama-sama membersihkan kelas sebelum memulai pelajaran. Menurut kalian enak nggak? Misal kalian mau belajar, tetapi kelasnya belum kalian bersihkan seperti di gambar ini. Banyak sampah, debu. Kalian fokus nggak belajarnya? Ya, berarti siswa bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk membersihkan kelas di gambar atau di lingkungan sekolah. Nah ini, menurut kalian dua siswa ini sedang apa yang dilakukan? Ya, membereskan buku. Menurut kalian kenapa kok dia membereskan buku? Maksudnya buku ini habis untuk apa? Untuk belajar atau untuk dimainkan dan lainnya? Menurut kalian habis ngapain mereka ini? Ya, habis belajar. Berarti habis belajar itu kita harus mengembalikan buku tersebut di tempatnya. Misal nih, kalian belajar ngambil buku seperti ini, tapi habis kalian belajar kalian taruh sembarangan dan tidak dikembalikan di tempatnya itu lagi. Itu sikap disiplin atau tidak? Ya, sebaiknya yang harus dilakukan adalah ya seperti di gambar tersebut. Berarti di gambar ini mencerminkan dua kepribadian, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Nah, sekarang tadi kan Ibu udah menjelaskan tentang disiplin dan tanggung jawab. Nah, kita kan perlu disiplin dan tanggung jawab. Contohnya ketika kita ada PR ya, PR. Terus semua siswa ini mengerjakan, tapi cuma satu siswa. Ini sebagai contoh aja ya. Misalnya Zahra tidak mengerjakan tugas. Berarti dia tidak disiplin atau tidak bertanggung jawab. Ya, tidak bertanggung jawab serta tidak disiplin. Tidak bertanggung jawabnya karena apa? Karena dia lalai atau melupakan tugas dari sekolah. Tidak disiplinnya apa? Karena dia tidak mengerjakan ya. Nah, menurut kalian penting nggak sih kita harus disiplin dan kita harus bertanggung jawab? Menurut kalian penting nggak? Ya, coba Ibu mau tanya Zahra. Kenapa kita harus disiplin dan tanggung jawab? Menurut Zahra aja. Nggak perlu jawabannya benar atau salah, karena kan kita di sini sama-sama belajar ya. Menurut Zahra sendiri, kenapa sih siswa itu perlu punya sikap disiplin dan bertanggung jawab? Karena menurut kamu aja, kan kamu kan misal nih, menurut kamu sendiri, kamu itu harus disiplin dan tanggung jawab. Kenapa kok kamu harus seperti itu? Biar apa gitu? Biar menjadi pribadi yang baik, supaya diri kalian itu teratur. Misal nih, kalian bukan tipe siswa yang disiplin dan bertanggung jawab, bisa saja kalian
bandel misalnya ya, karena dia tuh tidak disiplin, tidak bertanggung jawab. Dia berangkat sekolah suka telat, terus tidak pernah mengerjakan PR. Nah, itu kan penting, makanya kita perlu disiplin. Biar apa sih kita semua itu harus disiplin dan tanggung jawab? Biar apa menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Ayo Risma coba. Biar apa? Misalnya kan kamu kan siswa nih, kamu harus disiplin dan bertanggung jawab. Menurut kamu biar apa kamu kayak gitu? Ayo. Apa kamu nggak mau jadi siswa yang disiplin atau tidak mau jadi siswa yang bertanggung jawab? Kita harus bertanggung jawab dan disiplin supaya apa menurut kalian? Untuk manfaat untuk diri kalian sendirilah. Biar apa sih kalian disiplin dan tanggung jawab? Biar apa? Ayo Risma. Ada yang bisa jawab? Coba itu Alvin. Kamu kan siswa nih, kamu harus disiplin dan bertanggung jawab. Tadi contohnya ya, disiplin kayak kamu berangkat sekolah tepat waktu, terus bertanggung jawab jika kamu melakukan kesalahan, kamu minta maaf atau mengganti sesuatu jika kamu merusak punya teman kamu. Nah, kenapa kamu harus bertanggung jawab dan disiplin? Biar apa maksudnya? Apa biar keren atau biar apa menurut kamu? Ayo, masa nggak ada yang bisa jawab? Ayo. Kenapa sih kita perlu mempunyai sikap disiplin dan bertanggung jawab? Kenapa Risma? Jawabannya menurut kamu? Supaya agar membantu memperkuat apa tadi, karakter yang lebih baik. Ya Risma benar jawabannya. Menurut Zahra sekarang tadi ya, agar membangun rasa percaya diri dan menjadi lebih baik. Donjen dulu Kasa. Nah, jadi itu ya kesimpulannya bahwa penting sekali kita mempunyai sikap disiplin dan nah, jadi itu ya pentingnya siswa harus punya sifat disiplin dan bertanggung jawab supaya membentuk karakter kita menjadi yang lebih baik, supaya kita itu percaya diri ya. Itu juga berpengaruh untuk kita ke depannya. Misal udah besar nih, kalian udah jadi pengusaha misalnya, kalian dari SD udah kebiasaan disiplin, tepat waktu, bertanggung jawab. Jadi kalian nanti ketika udah dewasa nggak pernah yang telat-telat atau tidak bertanggung jawab. Coba misalnya si Ajis, dia dari SD nggak disiplin, suka telat. Nanti dia kalau udah dewasa, misalnya dia kerja, dia telat terus dan tidak bertanggung jawab. Itu contoh yang baik atau yang buruk? Ini ada contoh satu gambar lagi ya. Menurut kalian ini lagi ngapain para siswa SD ini? Sedang dihukum. Nih, ini habis upacara dihukum, disuruh berdiri. Biasanya karena apa sih siswa habis upacara dihukum? Karena apa? Karena berisik. Ya, terus apa lagi? Suka main-main sama? Ya, ngobrol. Terus karena tidak memakai makanya dihukum, disuruh berdiri ini. Di sini ada nggak yang seperti itu? Ada. Ya, berarti mulai ke depannya jangan lagi ya, itu berarti tidak disiplin ya.
materi yang Ibu sampaikan tentang disiplin dan bertanggung jawab cukup di sini. Dan mari kita tutup dengan berdoa ya. Untuk ketua kelas dipersilakan untuk